Assalamualaikum, semangat pagi. Pagi semua teman-teman. Sebelumnya kita salam hormat dulu buat semua keluarga di rumah. Semoga sehat selalu, bahagia lahir dan batin. Dan doa buat teman-teman kita yang lagi terbaring sakit, yang lagi berjuang untuk sembuh. Kita doakan semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin. Amin. Nah oke teman-teman, kali ini kita bikin video berbagi pengalaman Captiva NFL diesel. Nah mobil ini kemarin dijemput sama abang driver ke provinsi tetangga, yang mana keluhan ownernya mobilnya susah nyala dan malahan tidak mau nyala kalau tidak dipancing bensin. Jadi setiap mau menyalakan mobilnya, nah itu ownernya sediakan carbu cleaner atau bensin di mobil. Dan juga kalau misalnya mobilnya kita gas spontan atau akselerasi secara spontan, tiba-tiba mesinnya langsung mati. Nah jadi untuk kasus seperti ini, mungkin teman-teman pernah ngalami kasus yang sama, tapi belum tentu perbaikannya sama atau part yang bermasalah sama. Nah untuk kasus seperti ini, biasanya terjadi di jalur bahan bakar dan jalur turbonya. Yang mana jalur bahan bakar terjadinya P089 atau low pressure atau P090. Nah yang kedua terjadi di aktuator turbo atau DTC-nya P045. Nah untuk kasus di aktuator turbo, selain itu turbo yang terpasang di sini, mungkin teman-teman Captiva NFL pernah lihat saat pembongkaran turbo. Nah itu sama gejalanya dengan DTC P089. Jadi di saat lampu engine nyala, tiba-tiba tenaganya drop. Nah untuk di Captiva NFL, kasus seperti itu ada di dua rangkaian, jalur turbo dan jalur bahan bakar. Jadi si Om ini selalu standby OBD di mobilnya untuk melakukan reset sepanjang jalan agar beliau bisa melanjutkan perjalanan. Nah jadi yang mana kasus awalnya susah nyala, kemudian cek engine nyala saat akselerasi, saat injak gas dalam, kita temukan masalahnya ada di jalur bahan bakar. Yang pertama di injektor. Jadi kemarin kita udah cek ada dua injektor yang ngucur parah. Kemarin udah kita cek solenoid dan nozzle-nya ternyata aman. Nah yang masalah itu paletnya yang ada di dalam batangnya. Nah untuk suplai pump belum bisa kita cek, kita harus pastikan dulu injektornya normal, baru nanti kita coba running mobilnya. Nah jadi kemarin tiba-tiba ownernya nelpon minta mobilnya di cleaning total. Jadi pengerjaan kita yang untuk merapikan jalur bahan bakar, lanjut merapikan jalur pernapasan atau jalur turbonya. Dan sekalian nanti kita cek apakah ada nanti selang jalur pendingin yang metalnya yang korosi atau keropos. Karena ada kasus lain mobil ini, yaitu air radiatornya selalu berkurang. Kemarin waktu bawa ke sini dalam perjalanan 800 kilo, abang driver kita isi tabung reservoirnya sekitar 1 gayung bang ya. Berarti sekitar 1 literan penambahannya. Nah mudah-mudahan nanti masalahnya cuma ada di selang atau ada kebocoran. Nah untuk cleaning total di Captiva NFL sama FL sama, cuman yang membedakan posisi partnya. Kalau untuk jalurnya sama, tetap ada turbonya, tetap ada intake, ada throttle. Nah ini kemarin udah sempat kita bersihkan, tapi karena ownernya minta di cleaning total, ya otomatis kita bongkar lagi. Jadi pembongkaran untuk jalur turbo dari box filter udara sampai ke intake. Nah untuk jalur bahan bakar mulai dari injektor, pipa common rail, supply pump, filter solar, lanjut ke full pump dan tankinya. Jadi untuk di mobil ini kita fokus ke kasusnya. Yang pertama, mobilnya susah nyala dan harus dipancing bensin untuk menyalakannya. Yang kedua, cek engine nyala saat kita akselerasi spontan atau injak gas dalam dan tenaga drop. Nah yang ketiga, air di tabung reservoir selalu berkurang. Nah untuk pembongkaran tetap pengerjaannya hati-hati, teliti dan bersih. Nah ini sebagian kita lepas. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan sesuai jadwalnya. Mobil ini nanti setelah selesai kita antar lagi ke alamat ownernya. Nah oke teman, kita lanjut pembongkaran. Oke Sun, Oke, bongkar Sun. siap.
Nah, oke teman-teman, kita lanjutkan. Kita masuk proses pengeringan. Nah, ini kemarin kita udah cuci ruang mesinnya, udah cleaning ruang mesinnya. Nah, untuk proses pengeringan, untuk soket dan wiring kita menggunakan kontak cleaner dan karbu cleaner. Sebelumnya kita anginkan dengan angin kompresor. Nah, habis ini lanjut kita pengecekan di bagian wiring dan bagian selang. Jadi untuk air yang hilang, ternyata ada rembesan kebocoran di selang housing EGR, selang retun EGR, dan selang yang di bagian bawah, yang di bawah intake. Dan juga ada rembesan di housing termostatnya. Nah, habis ini lanjut kita pemasangan. Nah, itu partnya lagi kita keringkan, udah bersih semua. Nah, untuk pemasangan kita mulai dari belakang. Kita pasang dulu turbonya, pasang downpipe. Nah, nanti lanjut bagian depan. Nah, untuk injektor terakhir. Oke, Sun? Oke. Pasang, Sun. Siap. Nah, oke teman, kita lanjutkan. Kita udah mulai pemasangan. Nah, ini intake-nya. Mantap, bersih. Turbo udah, downpipe udah, PCV udah. Nah, untuk injektor nanti kita lepas. Setelah semua terpasang, di saat kita mau menyalakan mesin, kita servis injektornya. Nah, habis ini lanjut kita pemasangan bagian kiri mesin, filter solar, tabung reservoir, pushbox, tatakan baterai. Lanjut sebelah kanan box filter udara. Nah, jadi buat teman-teman yang menonton video ini, yang baru menonton videonya Garasi Serabi, mungkin teman-teman mau kerjakan atau perawatan di rumah, bisa cek video-video kita sebelumnya. Jadi kalau teman-teman cari yang detailnya, cari video kita yang durasinya 1 jam 60 menit, atau video yang ada part 1, 2, dan 3-nya. Atau teman-teman bisa cari video kita yang simulasi, cara melepas turbo, cara melepas intake, cara melepas intercooler. Nah, itu udah lengkap semua. Yang mudah-mudahan videonya bermanfaat. Oke, kita lanjutkan. Oke, Sun? Oke. Pasang, Sun. Siap. Kita lanjutkan. Kita lagi merapikan bagian kiri mesin, filter solar udah, termostat udah. Nah, habis ini lanjut kita cek pengabutan. Kita pasang dulu pushboxnya, kemudian baterai. Baterainya mana? Di belakang. Cuci ya baterainya. Ya. Kita bersihkan dulu baterainya, baru kita pasang. Nah, habis ini baru lanjut kita cek pengabutan. Oke, Sun. Oke. Nah, oke teman, kita lanjutkan. Tadi kita udah cek pengabutan. Nah, ini tadi udah kita nyalakan, jadi kita pindahkan ke sini karena kita mau ganti oli. Apalagi bolo? Ti oli, filter oli, apalagi?
filter udara, sama filter kabin ya. Kita nyalakan dulu idle. Nah nanti kita coba. Yang mana kemarin kasusnya mobil ini kalau di gas spontan, akselerasi spontan, maka cek engine nyala dan terkadang mobil ini mati. Nah yang kedua, penambahan air radiator sekitar 1 liter. Nah untuk air yang berkurang udah kita cek, itu masalah di selang jalur pendinginnya, yang di heater, kemudian yang di selang yang di bawah intake, kemudian selang yang di blok, housing EGR dan return EGR. Nah itu udah kita perbarui semua. Nah yang kedua juga selang VCV kemarin udah pecah, kita ganti. Nah sekarang lanjut kita nyalakan, kita panaskan, nanti coba kita running. Apakah nanti kasusnya masih tetap muncul saat kita injak gas dalam, atau mobilnya kembali normal. Nah dan juga kemarin mobil ini setiap dinyalakan, ownernya selalu sediakan carbu cleaner atau bensin. Jadi mobil ini tidak bisa nyala tanpa bensin atau tanpa pancing bensin. Nah mungkin teman-teman ada yang urgent, mobil tidak mau nyala, coba pancing dulu pakai bensin sebelum analisa yang lain. Itu caranya, lepas di sini, kemudian masukkan bensin sekitar 1 sendok atau 2 sendok makan. Menggunakan cairan carbu cleaner juga bisa. Jadi kemarin di mobil pun abang driver kita waktu menjemput itu di mobil standby bensin 1 liter. Oke bos, coba nyalakan bos. Oke mantap. Coba lagi, matikan lagi. Coba starter lagi. Nah, keren. Nah, jadi nggak perlu bensin lagi. Jadi kemarin untuk susah starter atau susah nyala, masalah ada di suplai pump dan injektornya. Nah untuk suplai pump kita servis. Nah kemudian ownernya juga sediakan filter atau strainer supply pump di mobil, tapi kita nggak ganti, kita tetap menggunakan strainer yang ori bawaan supply pumpnya. Oke, kita biarkan idle dulu. Nah untuk asap yang keluar di ruang mesin kita abaikan, nanti kita lanjutkan. Oke bos, coba gas bos, gas lagi, mantap. Indikator aman. Oke, kita coba running. Tutup Sun. Coba gas bolo. Lagi. Oke, mantap. Matikan bolo. Nah oke teman, alhamdulillah selesai pekerjaan kita planning total Captiva NFL tahun 2010, yang mana kasusnya cek engine nyala saat akselerasi spontan dan terkadang mesin langsung mati. Nah, yang kedua, mobil susah nyala dan harus dipancing bensin atau carbu cleaner untuk menyalakannya. Alhamdulillah semua kasusnya terselesaikan. Mudah-mudahan nanti badannya aman dan ownernya puas dengan apa yang kita kerjakan. Nah habis ini lanjut kita cuci bodinya, kita bersihkan karena mobil ini mau dijemput sama ownernya. Sekian dulu video kita, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, salah bahasa, mungkin salah cara penjabarannya, bahasa mekanikalnya, atau pengambilan gambar yang tidak sempurna, harap dimaklumi. Sampai jumpa di video kita berikutnya, perawatan badak di rumah. Salam hormat buat keluarga.
Salam mudahnya merawat Captiva.